wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh Saudari Nurul Dwi Cahya. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi KMHB Fakultas Sains dan Teknologi Saudara Jalaluddin. Dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir dalam agenda acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Saya Nurhopipah Hadiansyah yang akan membantu acara pada siang ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Laporan Ketua Pelaksana, 5. Sambutan-sambutan, 6. Penyampaian visi dan misi, 7. Sesi tanya-jawab, 8. Doa, dan 9. Penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Firdaus Sadam. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak teman-teman? Ada, silakan dilanjut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Firdaus Sadam. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menjadi pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan, serta bisa menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia.
hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Dadan Firmansyah Saputra. Kepadanya dipersilakan. Tes, suaranya ada ya, teman-teman? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mohon maaf ya, belum bisa open video dikarenakan dari pagi pun laptopnya nggak bisa open video. Sebelumnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang mungkin pada kesempatan kali ini diwakili oleh Teh Nurul Dwi Cahya. Yang saya hormati, pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Akang Teteh yang udah bergabung, ada Teh Andini, sama Teh Reza. Yang saya hormati, Demisioner Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Teh Balkis Tri Okta, yang mungkin lagi OTW bergabung kali ya. Yang saya hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi atau KMHB, Kang Jalaluddin. Dan yang saya banggakan, teman-teman dari jurusan biologi yang hari ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara kampanye dialog Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa KPUM dan Bawaslu ini dibentuk dengan tujuan menjadi fasilitator dalam kegiatan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang dimana ini merupakan awal terbentuknya KPUM dan Bawaslu di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Kedua, selama masa perjalanan rangkaian kegiatan ini, dari mulai public hearing sampai kampanye dialog, telah banyak dinamika yang terjadi. Akan tetapi, dengan adanya dinamika itu pun menjadi pendidikan dan pembelajaran baru untuk teman-teman KPUM dan Bawaslu agar lebih dewasa lagi. Walaupun ada banyak tantangan dan halangan, alhamdulillah rangkaian acara tetap berjalan sampai hari ini. Harapannya semoga dalam forum kampanye dialog ini pun dapat mencerminkan sosok calon ketua umum DEMA ini kepada masyarakat di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga menjadi instrumen guna mewujudkan pemimpin yang bijaksana yang mana ini bertujuan untuk mensinergikan Fakultas Saintek, khususnya di tataran Ormawa. Melalui kesempatan ini pula, saya mewakili KPUM dan Bawaslu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila belum memberikan yang terbaik untuk berjalannya setiap rangkaian kegiatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas laporannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Teh Balkis Tri Oktaria. Baik, selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudari Balkis Tri Oktaria. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, yang terhormat
kepada Ketua Umum Senat Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh jajaran ini. Yang terhormat Ketua Umum PUM. Mohon maaf Teh, suaranya kurang jelas. Oh ya, tes kedengeran nggak? Ya, ada. Silakan dilanjutkan. Oh ya. Yang terhormat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang hari ini diwakili oleh jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Keluarga Mahasiswa Himpunan Biologi, ada Kang Jalal dan juga jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua KPUM dan Bawaslu Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Izul, dan juga yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini saya mewakili jajaran pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Kabinet Presidensi periode 2018-2019 mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa terutama di jurusan biologi hari ini yang sudah berkesempatan untuk bersama-sama kita bergerak bersama, berjuang bersama di tataran Ormawa, Fakultas Sains dan Teknologi maupun atas keikutsertaannya dalam setiap agenda yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Fakultas Sains dan Teknologi itu sendiri. Saya sendiri pun berangkat dari jurusan biologi. Nah, ya dari jurusan biologi lah lahir saya yang mana kemarin pun sempat diamanahkan menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dan hal ini itu juga turut saya ucapkan terima kasih juga atas dukungan dan juga supportnya kepada Ketua Umum sebelumnya, Kang Riki, dan juga yang juga menemani sampai hari ini juga ada Kang Jalal, juga dari KMHB yang selama setengah periode pun juga turut menemani perjalanan Dewan Eksekutif Mahasiswa setengah periode saya juga. Yang insya Allah pada mulai hari ini dengan terbentuknya kegiatan rangkaian dari kampanye dialog calon ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa yang baru, saya harap bahwa lahirlah ya ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru yang menjadi hal yang memang diinginkan oleh mahasiswa di biologi khususnya. Yang mana ada pun setiap kekurangan yang saya harap bisa dievaluasi bersama dan juga harapan yang dan doa yang terucap dari mahasiswa biologi pun juga dapat disampaikan kepada hari ini kepada calon ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk dapat diimplementasikan ke depannya dalam menjadikan fakultas kita, jurusan kita biologi tetap menjadi juara dan menjadi semakin juara lagi di Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin dari saya tadi ya sedikit mewakili dari bagaimana karir dan pengurus sebelumnya itu juga izin juga kepada seluruh mahasiswa biologi bahwa terima kasih atas setiap dukungannya dan juga saya harap bahwa dukungannya pun terus akan tetap disalurkan ke calon ketua umum selanjutnya dan juga kepada di Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan diwakili oleh Saudari Nurul Dwi Cahya. Kepadanya dipersilakan. Cek, suara saya kedengeran? Kedengeran, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019, Saudari Balkistri Oktaria, rekan seperjuangan, kemudian yang terhormat Ketua Umum Keluarga Himpunan Mahasiswa Biologi, rekan seperjuangan juga, Saudara Jalaluddin, beserta jajarannya. Yang terhormat, di sini ada calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2019-2020, serta teman-teman dari KPUM Bawaslu yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, semoga silaturahim ini semakin mempererat emosional hubungan sesama ormawa, khususnya ya di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang kedua, harapannya dari adanya forum ini tuh sebagai instrumen khususnya bagi calon ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk lebih mempersiapkan, karena tentunya ketika mendaftarkan itu pasti sudah mempersiapkan. Cuma di sini langsung bersinggungan dengan masyarakat saintek itu sendiri, di sini mahasiswa ya, sebagai first impression forum calon sama masyarakat saintek, semoga memberi kesan yang sangat baik dan juga menjadi instrumen untuk menggodok si calon ini, yang harapannya ya dengan melihat atau merasakan langsung di lapangan seperti apa, berinteraksi dengan masyarakat, semoga menjadi pemicu dari calon pemimpin untuk lebih bersikap bijaksana tentunya, karena dengan bijaksana itu salah satunya yang dapat mewujudkan sinergitas di Fakultas Sains dan Teknologi. Harapan selanjutnya semoga forum ini pun bisa dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya dari jurusan biologi untuk lebih mengenal driver dari Fakultas Sains dan Teknologi di tataran Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga forum memberi manfaat yang banyak karena tujuannya visioner untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nurul Dwi Cahya atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Izul Islam. Kepada silakan. Mungkin untuk KPUM bisa menampilkan visi misi dari calon ketua. Cek. Terdengar suara saya? Terdengarkan.
Silahkan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh Sekretaris Umumnya Teh Nurul. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Dema Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019, Palkis. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Jurusan Biologi, Kang Jalal. Yang saya hormati teman-teman KPUM, teman-teman Bawaslu, serta seluruh mahasiswa Fakultas Saintek, khususnya jurusan Biologi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, walaupun dalam keadaan daring, bertatap muka melalui handphone. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin hingga kita selaku umatnya. Baik teman-teman yang saya banggakan, sebelum pada penyampaian visi dan misi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari visi misi yang saya dan teman-teman saya lakukan yang Fakultas Sains dan Teknologi. Ada beberapa permasalahan yang terjadi. Saya mengambil contoh, salah satunya masih terasa kurangnya sinergi antara elemen-elemen Fakultas Sains dan Teknologi, mengakibatkan tidak selarasnya ormawa-ormawa kampus yang menjalankan program-program di Fakultas Sains dan Teknologi. Kadang ada yang berbentrokan, kadang ada yang saling tarik-menarik massa antar himpunan ataupun antar ormawa di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita berkolaborasi ke depannya membangun Fakultas Saintek ini yang lebih unggul, lebih maju, dan memiliki integritas dan keselarasan dalam menjalankan roda organisasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian, saya menyadari atau mensoroti bahwa kita adalah orang-orang Indonesia. Pada dasarnya, orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang berbudi pekerti, memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki rasa bermasyarakat yang tinggi. Maka dari itu, adalah modal utama untuk kita sama-sama berkolaborasi. Karena kunci dari kolaborasi adalah saling memahami, saling mengerti, saling berkenalan, saling kenal satu sama lain, dan hubungan yang baik. Maka dari itu, saya ingin berkolaborasi di depan eksekutif mahasiswa ke depan, beserta dengan himpunan, komunitas yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, juga dengan birokrat-birokrat kampus. Dengan rasa penuh cinta, dengan rasa penuh saling menghargai, saling memiliki juga, saling menjaga hubungan baik antar sesama elemen, itu akan mengantarkan kita kepada persatuan, kesatuan, kemudian akan mengantarkan kita kepada kolaborasi. Kolaborasi ini adalah senjata bagi kita, teman-teman, untuk terus maju sebagai upaya untuk percepatan pembangunan generasi-generasi bangsa. Selain dari masalah tersebut, untuk solusi yang saya tawarkan dalam upaya penyelesaian masalah, saya tuangkan dalam visi dan misi saya. Visi saya, teman-teman juga dapat lihat di laptop atau handphone-nya. Visi saya mewujudkan Dema Fakultas Sains dan Teknologi yang bersinergi, responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya sebagai upaya untuk mengembangkan
mahasiswa sains dan teknologi yang unggul dengan semangat aktualisasi nilai-nilai Islam. Nah, dari visi tersebut, saya menyusun langkah-langkah strategis yang saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 5 poin langkah strategis yang saya gunakan, yang saya tuangkan ke dalam misi-misi saya. Yang pertama, misi yang pertama yaitu menjalin kolaborasi berdaya guna baik di internal maupun eksternal fakultas. Nah, ini contohnya dalam pengaplikasiannya kita dapat sama-sama membangun proyek penelitian bersama, berkolaborasi, menghasilkan sesuatu yang berdaya guna bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di fakultas kita. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi gagasan mahasiswa. Nah, pengimplementasian dari poin nomor 2 ini, saya ingin kita sama-sama mengadakan dialog terbuka antar seluruh elemen fakultas, baik di Ormawa, baik di komunitas, dan lain sebagainya. Supaya kita terjadi kesinambungan antar satu sama lain dan saling memahami antar satu sama lain. Sehingga adapun nanti gagasan-gagasan atau aspirasi-aspirasi dari mahasiswa bisa tersalurkan, terserap, dan bisa langsung dilaksanakan dengan tepat guna. Kemudian yang ketiga, teman-teman, mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat bakatnya. Saya ingin juga membantu teman-teman mahasiswa saintek untuk mengembangkan minat bakatnya, khususnya pada soft skill pribadinya masing-masing. Mungkin kalau di himpunan jurusan lebih mengacu kepada keilmuan yang dia tekuni, nanti BEM hadir untuk menciptakan pelatihan tentang soft skill seperti kepemimpinan, seperti entrepreneurship, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penguatan internal organisasi. Nah, ini saya ingin teman-teman pengurus di Dewan Eksekutif Mahasiswa nanti bisa memahami dengan betul apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi fungsinya, dan apa yang harus dia lakukan pada saat sudah menjadi pengurus. Nanti pengimplementasiannya kita dapat melakukan upgrading pengurus, dan cita-cita saya ingin ada upgrading bersama teman-teman pengurus di himpunan itu. Jadi kita sama-sama bersama mengasah skill, menambah kemampuan kita dalam keorganisasian dari tingkat fakultas hingga tingkat jurusan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman, membangun rasa kepedulian berdasarkan nilai-nilai keislaman di lingkungan sosial. Nah, ini sebagai manusia yang memiliki rasa empati, kita sama-sama perlu saling bahu-bahu, tolong-menolong antar sama manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, berikut adalah tujuan dan langkah strategis yang saya susun untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Mungkin ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang nantinya atau yang sekarang sedang terjadi untuk kedepannya bisa terpecahkan. Sudah saatnya teman-teman kita duduk berembuk, sama-sama berdiskusi, berdialog, berkolaborasi, duduk sama rata, berdiri sama tegak, bersama-sama kita rumuskan solusi ini, bersama-sama kita kuat dalam kolaborasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan supaya lebih jelas ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Izul Islam atas penyampaian visi misinya. Baik, dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan ingatkan kembali mengenai peraturan dan teknis sesi tanya jawab ini. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, sesi tanya jawab dilaksanakan dalam 2 termin, yang mana
Di setiap terminnya terdiri dari 3 orang penanya. Ketiga, alokasi waktu untuk bertanya, menjawab, dan memberi tanggapan selama 3 menit. Keempat, pertanyaan atau informasi lainnya disampaikan secara singkat dan jelas atau to the point. Yang kelima, penyampaian informasi atau pertanyaan dilakukan dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Keenam, peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan atau informasi lainnya setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, langsung saja kita buka untuk termin yang pertama. Dipersilakan kepada 3 orang penanya dari kawan-kawan jurusan biologi. Dipersilakan, bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada Saudara Jalaluddin untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa mengaktifkan fitur video. Kebetulan baru banget turun dari sepeda motor, jadi agak jet lag gitu ya. Mungkin langsung saja kepada kepada calon ketua umum DEMA FST 2019-2020. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah kita sama-sama tahu bahwa visi itu pasti berangkat dari masalah yang ada. Nah, dalam hal ini, analisis seperti apa yang telah digunakan oleh Kang Ijul untuk memformulasikan visi dan misi ini? Apakah sebelumnya ada survei tersendiri kepada masyarakat saintek terkait masalah yang ada, atau seperti apa? Karena jangan sampai visi ini hanya berangkat dari persepsi kita secara pribadi atau secara personal, melainkan memang harus dari keadaan objektif yang ada. Itu pertama. Yang kedua, terkait semangat dan antusiasme masyarakat saintek. Hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mahasiswa saintek secara personal saya ingin menyatakan bahwa kita mengalami krisis antusiasme. Di sini masyarakat saintek kurang antusias atau berpartisipasi dalam acara-acara yang sifatnya umum untuk fakultas saintek gitu. Nah, dengan ditambah keadaan pandemi ini, bagaimana terobosan yang akan dicanangkan oleh Caketum Ijul untuk mendongkrak semangat dan antusiasme dari masyarakat saintek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saya tertarik dengan misi Kang Ijul poin 4, yaitu menumbuhkan kesadaran akan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penguatan internal organisasi. Nah, dalam hal ini, kita tahu juga bahwa dalam perjalanannya sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran untuk memahamkan orang-orang. Nah, di sini nantinya kalau ternyata di tengah jalan, para pengurus ini masih belum sadar atau belum paham dengan tupoksinya masing-masing, apa langkah yang akan diambil oleh Kang Ijul sendiri? Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Waktunya masih ada, Kang. Apakah ada tambahan lainnya? Mungkin saya izin menyampaikan salam hormat kepada para senator, khususnya kepada Tum Rama yang mungkin hari ini berhalangan hadir, pada demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, Tumbal Kistri Oktaria, kemudian kepada para panitia, dan pada calon Ketua Umum DEMA FST 19-2020, Kang Ijul sendiri. Mungkin cukup dari saya. Baik, Kang. Terima kasih. Silakan kepada Saudara Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Terima kasih Kang Jalal atas pertanyaannya. Saya mulai jawab dari yang pertama, analisa apa yang dilakukan, apa yang digunakan untuk merumuskan visi gitu ya kurang lebih. Saya berangkat dari, saya tidak menggunakan metode analisis tertentu gitu ya Kang. Saya menggunakan metode observasi bersama teman-teman saya, melakukan penjaringan, menanyakan secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswa saintek
apa yang terjadi di fakultas, apa yang menjadi permasalahan, apa yang dirasa kurang, dan apa yang perlu dipertahankan. Nah, saya bersama teman-teman saya kemarin mengobservasi hal-hal tersebut, kemudian kami sama-sama merumuskan tujuan yang akan dicapai ke depannya, dan saya tuangkan ke dalam visi yang saya bawa hari ini. Kemudian yang kedua, mendongkrak semangat dari mahasiswa Saintek agar lebih partisipatif gitu mungkin ya Kang ya. Jadi kurang interest terhadap kegiatan-kegiatan keorganisasian. Namun tidak menyurutkan semangat bagi kita selaku pelaku penggerak organisasi mahasiswa untuk terus tetap menjalankan roda organisasi ini. Untuk mendongkrak ya kita coba gunakan program-program yang diminati atau program-program yang dibutuhkan oleh mahasiswa Saintek atau yang digemari oleh mahasiswa Saintek itu sendiri. Misalnya mahasiswa Saintek menggemari tentang pembuatan atau suka dengan membuat karya tulis ilmiah. Kita buatkan program-program tentang pelatihan tersebut atau mungkin tentang perlombaan dari karya tulis ilmiah. Salah satu contohnya itu. Kemudian program-program yang sesuai dengan budaya atau kultur dari mahasiswa Saintek sendiri. Ya, jadi tidak ada program-program yang nantinya kurang partisipasi dari mahasiswa Saintek. Kemudian yang ketiga, langkah jika pengurus belum sadar akan tugas dan fungsinya. Mungkin pada pelaksanaannya nanti dalam proses pembelajaran, saya juga pahami tidak akan mungkin bisa langsung seseorang dapat memahami apa yang ia pelajari. Nah, maka dari itu kita sama-sama mengingatkan, sama-sama memberikan arahan kepada pengurus-pengurus kita, baik di himpunan maupun di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar bisa memahami peran dan fungsinya sebagai pengurus organisasi mahasiswa. Nah, walaupun pada awalnya sudah mohon maaf Kang, diberikan waktunya habis. 3 menit siap. waktunya habis. Silakan untuk Saudara Jalaluddin, saya beri 1 kali kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Saudara Ijul. 3 menit dimulai dari Saudara berbicara. Oke, 3 menit ya. Oke, sebelumnya saya mengapresiasi betul semangat dari Kang Ijul terkait bagaimana ingin mewujudkan DMFST, sinergi responsif inovatif. Namun dalam hal ini mungkin saya perlu tekankan juga bahwa memang analisis yang menyeluruh, artinya mengangkat keadaan objektif dari mahasiswa itu sendiri memang penting gitu. Karena hari ini kalau kita hanya misal menggunakan persepsi dari beberapa orang saja, mungkin itu tidak akan komprehensif. Misalnya saja Caketum Ijul atau Kang Ijul itu menanyakan kepada para ketua umum. Nah, saya rasa itu belum cukup. Perlu ada kajian atau analisis yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh untuk mengangkat atau untuk mengetahui keadaan objektif dari mahasiswa Saintek itu sendiri. Kemudian dalam penanggulangannya atau dalam rangka mewujudkan visi Kang Ijul ini, jadi disebutkan juga dalam rangka mendongkrak semangat dan antusiasme akan diadakan program kerja yang diminati. Nah, hari ini kebetulan beberapa mungkin pernah saya melihat atau mengetahui bahwa hari ini jangankan untuk mengadakan program kerja, untuk mengetahui orang-orang berminat di bidang apapun itu menjadi hal yang susah gitu. Karena hari ini ternyata masyarakat Saintek banyak yang tidak mau mengatakan suaranya atau tidak mau bersuara sama sekali. Nah, mungkin yang perlu ditekankan adalah di sini bagaimana caranya untuk membuat mereka bersuara gitu. Karena memang mudah kalau mendengarkan suara yang sudah ada, tapi hari ini suaranya tidak ada tuh.
Kang. Nah, itu yang jadi persoalan mungkin. Gitu sih. Terima kasih mungkin. 3 menit. Waktunya masih ada, Kang? Oh, Ada ada. tambahan lainnya? Oh, mungkin cukup dulu deh. Baik, terima kasih. Silakan kepada Saudara Izul untuk menanggapi kembali. Waktu 3 menit dimulai Saudara berbicara. Siap, terima kasih. Dari tanggapan yang pertama mungkin dari Jalal tentang mencari masalah secara menyeluruh. Saya pun di sini dibantu oleh teman-teman saya tuh untuk mencari masalah-masalah apa saja yang terjadi di Saintek. Mungkin kalau saya menanyakan langsung kepada ketua-ketua himpunan yang ada di Fakultas Saintek. Nah, tapi untuk teman-teman saya yang lain yang membantu saya selama ini, mereka intens untuk menanyakan kepada kawan-kawan di jurusannya, teman-teman seangkatannya, walaupun berbeda jurusan, tapi dia kenal gitu. Dia tanyakan apa yang menjadi keluh kesahnya selama di fakultas. Saya juga membaca sedikitnya hasil public hearing yang dihimpun oleh Senat Mahasiswa. Nah, di situ juga terdapat keluh kesah mahasiswa, saran, gagasan juga disampaikan di sana. Jadi saya menghimpun visi ini dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut ketua umum, melainkan dari seluruh mahasiswa. Tapi ya saya juga jujur akui emang tidak semua mahasiswa di Saintek saya tanyakan, hanya beberapa bagian saja yang saya tanyakan itu. Karena ya mengingat waktu juga dan tidak semuanya saya juga punya kontaknya gitu ya Kang. Kemudian untuk yang kedua, tanggapan yang kedua membuat mereka bersuara. Saya lebih condong kepada kita mencari tahu dulu apakah ada keinginan atau tidak mahasiswa Saintek untuk bersuara. Jika ada keinginan emang ingin bersuara, ya kita pacu, kita gali, kita pancing untuk mereka bersuara. Namun kalau emang karakter mahasiswa Saintek tersendiri itu enggan untuk bersuara, enggan untuk menyampaikan pendapat atau tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini, ya apa boleh buat, kita hanya bisa memberikan semangat, terus memberikan apa yang diperlukan oleh mahasiswa Saintek. Karena pada dasarnya kalau emang dari mahasiswanya sendiri yang kurang, ya itu keinginan pribadi ya, tidak bisa kita paksakan apa yang keinginan mahasiswa Saintek, karena mereka pun punya hak yang harus kita hormati. Seperti itu mungkin Kang Jalal, semoga dapat menjawab apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Halo? Ada tanggapan lagi mungkin dari Kang Jalal? Cek. Boleh nih. Mangga Kang? Bisa, iya. Ya di sini kita sama-sama diskusi aja ya Kang. Bisa 3 menit, Mangga Kang atuh. Bisa ada tanggapan lagi. Mohon maaf Kang, untuk tanggapannya hanya 1 kali kesempatan ya. Kita beri kesempatan dulu untuk penanya berikutnya. Silakan kepada kawan-kawan dari jurusan biologi, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Saya ulangi lagi. Dipersilakan kepada kawan-kawan dari jurusan biologi apabila ada yang ingin ditanyakan kepada calon ketua. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand.
Bagaimana dari kawan-kawan jurusan biologi? Saya ulangi lagi, dipersilakan untuk kawan-kawan dari jurusan biologi yang ingin bertanya kepada calon ketua umum DEMA FST. Dipersilakan. Untuk saat ini, karena tidak ada penanya yang lain, mungkin dipersilakan untuk Saudara Jalaluddin untuk bertanya kembali. Aduh, Silakan 3 menit dimulai dari Saudara berbicara. Oke, nanya lagi Kang Ijul. Ini mungkin pertanyaannya agak receh sebenarnya, tapi menurut saya ini penting untuk ditanyakan. Yaitu berangkat dari mana sebenarnya Kang Ijul ini punya keinginan mencalonkan diri menjadi ketua umum DEMA FST. Nah, kemudian apakah sebelumnya Kang Ijul ini punya semacam dorongan atau orang-orang yang mendukung atau mendorong Kang Ijul untuk naik menjadi ketua umum DEMA FST. Nah, kemudian yang ketiga, apakah pencalonan diri Kang Ijul ini sudah diizinkan atau sudah direstui oleh orang tua atau belum? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya? Mungkin cukup dulu, Teh. Baik, terima kasih. Silakan kepada Saudara Izul untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai dari Saudara berbicara. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pasti pertanyaannya mulai dari yang pertama. Atas dasar apa mungkinnya saya menjadi ketua? Pada dasarnya saya bertujuan, kalau keinginan pribadi sih saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar saya, dan saat ini ada kesempatan bagi saya untuk mengabdikan diri saya terhadap Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur menjadi ketua umum DEMA Fakultas. Walaupun sebenarnya banyak cara untuk mengabdikan, namun pada saat ini terdapat kesempatan untuk menjadi ketua umum, saya mencoba mengabdikan diri saya melalui jalur tersebut. Kemudian saya juga ingin mewadahi aspirasi mahasiswa dan langsung menindaklanjuti dan mengimplementasikannya supaya tetap dinamis. Saya juga ingin berkolaborasi semua elemen-elemen fakultas di sains dan teknologi ini supaya bisa saling bersinergi, bersatu padu, dan selaras dalam melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan oleh himpunan jurusan masing-masing. Kemudian yang kedua tentang orang-orang yang mendukung. Oh iya, saya juga berangkat dari dukungan orang-orang sekitar saya, khususnya teman-teman saya yang ada di jurusan informatika, khususnya juga di angkatan 17, teman-teman saya berespon baik, apa yang akan saya lakukan ke depan, juga mendukung penuh apa yang akan saya lakukan ke depan. Tak lupa juga dukungan dari teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa periode
2018-2019 yang intens memberikan saran, memberikan masukan saya, sehingga saya memiliki semangat yang lebih untuk menjalankan dan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian yang terakhir, izin orang tua. Sebelum saya mencalonkan diri, yang pertama saya tanya ya kepada orang tua dulu ya, Kang, apakah mengizinkan atau tidak, apakah diperbolehkan atau tidak. Sebenarnya awal saya menanyakan itu, ya namanya orang tua khawatir terhadap anaknya, banyak ditanyakan tentang apa yang bakalan dilakukan. Namun setelah saya berikan pemahaman, penjelasan, akhirnya orang tua pun merestui apa yang saya lakukan untuk ke depan. Dan mangga dipersilakan untuk calonkan. Itu Mohon maaf, mungkin Kang. adalah. Baik, terima kasih. Silakan kepada Saudara Jaludin, saya beri 1 kali kesempatan untuk menanggapi. 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Bagaimana? Terima kasih. Saya mengapresiasi betul bahwa Kang Ijul ini ternyata memang berangkat dari semangat kebermanfaatan. Dalam artian memang ingin melakukan pengabdian kepada Fakultas Saintek itu sendiri. Terus tadi sudah dapat izin pula, itu menurut saya karena memang dalam praktiknya atau dalam perjalanannya saat kita maju ke depan, maju ke muka untuk menjadi seorang pimpinan atau driver, dalam hal ini pimpinan Ormawa Fakultas Saintek, kita memang harus punya tim-tim inti yang dalam keadaan apapun bisa terus menyemangati kita. Dalam hal ini tadi mungkin sudah ada dari teman-teman Kang Ijul dari dari jurusan informatika seperti itu. Jadi saya mungkin terlalu khawatir. Mungkin yang ingin saya tanggapi adalah bagaimana saat misalnya Kang Ijul ini telah menjadi ketua umum, kemudian dalam menghadapi dinamika, Kang Ijul ini kehilangan semangat, bahkan kehilangan gairah untuk menyemangati orang-orang atau para pengurus organisasi itu sendiri. Karena sebagaimana saya ketahui, demisioner pun tumbal. Dulu kita di rapat pimpinan banyak sekali sharing. Menjadi pucuk pimpinan itu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi akan banyak dinamika yang terjadi. Ini saya harus percaya kepada Kang Ijul. Depannya Kang Ijul bisa melewati dinamika, kerikil, bahkan jatuhan batu-batu dalam mengemban amanah sebagai ketua umum. Seperti itu. Kenapa kita harus percaya seperti itu? Masih tersisa 32 detik. Apakah ada tambahan lainnya? Oh ya. Mungkin cukup sekian. Jadi pertanyaannya, kenapa saya atau kita, khususnya dari biologi, harus percaya kepada Kang Ijul? Apa yang membuat Kang Ijul layak menjadi ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Saintek? Seperti itu. Terima kasih. Saya persilakan kepada Saudara Ijul untuk memberi 1 kali tanggapan selama 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Baik, terima kasih Kang Jalal atas tanggapannya. Mungkin kalau untuk tentang semangat, jika saya kehilangan semangat, ya tidak dapat dipungkiri juga kalau semangat tuh naik turun nanti ke depannya gitu. Namun kalau saya kehilangan semangat, yang paling saya cari duluan ya teman-teman yang mendukung saya pun juga orang saya sharing kepada orang tua, kemudian sharing kepada teman-teman terdekat untuk memberikan motivasi kepada saya kembali, memberikan gairah semangat kembali kepada saya gitu. Sehingga apa yang tadinya hilang atau tadinya berkurang
Jadi nambah, naik lagi, dan sesemangat lagi ke depannya. Juga kenapa teman-teman saya harus percaya terhadap saya, karena saya sendiri tidak memiliki tujuan lain, tidak memiliki tujuan negatif untuk mencalonkan menjadi ketua umum Demokrat. Pure, saya pun jujur ingin mencoba membantu membangun mahasiswa-mahasiswa saintek, khususnya di jurusan-jurusan, melalui komunitas-komunitas maupun melalui himpunan lingkungan. Meskipun ingin menjadi wadah aspirasi bermahasiswa yang disalurkan di senat, yang bisa disalurkan melalui himpunan-himpunannya, supaya apa yang teman mahasiswa itu dapat dicapai, dapat tepat guna, dan program-program yang nanti dilaksanakan menerima emang itu adalah kebutuhan dari mahasiswa saintek itu sendiri. Pada itu nanti ke depannya saya juga mohon untuk kita sama-sama saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling memberikan saran kritik. Saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik teman-teman sekalian, supaya jika nanti saya melenceng dari tujuan-tujuan saya ini, jika nanti saya melenceng dari garis yang saya udah tentukan, teman-teman bisa mengingatkan, teman-teman bisa menegur saya untuk kembali kepada jalan yang sudah menjadi teman saya. Semoga bisa terjawab apa yang sudah ditanyakan tadi. Waktunya masih tersisa 33 detik, Kang. Apakah ada tambahan lainnya? Cukup. Baik, terima kasih untuk Saudara Jalaluddin dan Saudara Ijul. Saya lanjutkan untuk penanya yang ketiga di termin yang pertama. Dipersilakan kepada kawan-kawan biologi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Saya ulangi, masih ada kesempatan untuk satu orang penanya di termin yang pertama. Silakan kepada kawan-kawan dari jurusan biologi apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada calon ketua DEMA FST, dipersilakan. Silakan kepada Saudara Rahmat Agung Unggaran, dipersilakan waktu 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Cek, suara saya ada? Iya, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya kepada Kang Ijul. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengenal pribadinya. Nah, sejauh mana Kang Ijul mengenal pribadi Kang Ijul sendiri, khususnya jiwa kepemimpinan? Seperti itu. Waktunya masih tersisa, bagaimana, ada tambahan lainnya? Mengenai hal ini, khususnya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dari Kang Ijul ini tercermin dari hal apa? Terima kasih. Baik, sudah cukup? Cukup. Baik, jika sudah cukup, saya lanjutkan kepada Saudara Ijul untuk memberi tanggapan. 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Baik,
terima kasih Kang Rahmat Agung dari teman-teman staf ahli. Perlu diketahui juga Kang Rahmat Agung ini yang membantu saya dalam pembuatan pamflet visi misi ya Kang. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mengenai seberapa jauh saya mengenali diri saya pun belajar tentang sebelum kita mengenali orang, kita pun harus tahu gitu. Tahu akan apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Kalau bicara tentang mengenali diri, ya alhamdulillah saya lebih mengasah kepada kemampuan saya yang menjadi kelebihan-kelebihan saya. Gitu. Seperti saya pernah menganalisis diri saya sendiri, gitu, melalui metode analisis SWOT, gitu, yang menjadi kelebihan saya orangnya loyal dan jawab. Teman-teman tanyakan ke teman-teman dekat saya mungkin supaya menjadi bahan penguat. Saya orangnya sih seperti apa ya? Kalau bicara tentang diri saya dalam melaksanakan sesuatu gitu ya, jika masih ada langkah yang masih bisa saya ambil atau saya lakukan, saya akan terus lakukan itu gitu. Sampai benar-benar sudah tidak ada langkah yang saya ambil, baru saya akan berhenti. Atau ibaratnya kalau emang sudah mentok banget gak ada jalan lagi, ya udah berarti udah bergerak kemana-mana gitu. Selagi masih ada jalan, selagi masih ada langkah, selagi masih ada tujuan yang ingin dicapai, saya akan terus mengejar, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan itu. Pun hasilnya apakah berhasil atau tidak, yang saya fokuskan atau yang saya tuju yaitu proses apa saja yang telah saya lakukan. Sebagaimana apa saja yang saya sudah lakukan selama ini, yaitu hasil yang saya akan dapat. Gitu. Jadi nanti pun pada saat melaksanakan suatu program atau suatu kegiatan, hasilnya bagus atau tidak, yaitu adalah hasil proses yang saya gunakan atau yang saya lalui. Jadi boleh teman-teman tanyakan juga kepada teman saya, teman-teman dekat saya, khususnya di angkatan 17 di informatika, bagaimana tentang kepribadian saya gitu sebagai penguat argumen saya ini. Mungkin sekian Kang Rahmat Agung, semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Kang Rahmat. Baik, terima kasih. Saya beri 1 kali kesempatan untuk Saudara Rahmat untuk memberi tanggapannya. Dipersilakan, waktu 3 menit dimulai dari saudara berbicara. Oke, terima kasih jawabannya. Menurut saya udah cukup. Jika Kang Ijul udah tahu pribadi Kang Ijul itu bagaimana, berarti mampu memanage diri sendiri gitu, gimana ke depannya. Apalagi kan jika nanti terpilih gitu kan, nanti Kang Ijul akan memanage satu fakultas itu untuk ya tadi menjalankan visi Kang Ijul, terus menjalankan misi-misinya gitu. Oke, cukup, terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan lainnya? Cukup, sudah. Baik, terima kasih. Saya beri 1 kali kesempatan untuk Saudara Ijul untuk menanggapi, dipersilakan. Waktu 3 menit dimulai dari saudara bicara. Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rahmat Agung atas pertanyaannya. Saya juga memohon bantuan kepada Kang Rahmat Agung pun semua mahasiswa. Jika saya diamanahi menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memberikan saran pendapatnya kepada saya. Saya sangat terbuka. Ataupun ada kritik-kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan langsung kepada saya. Saya ingin sedekat mungkin dengan teman-teman seluruh mahasiswa, supaya apa yang menjadi keluh kesah teman-teman semua bisa saya implementasikan dan menjadi suatu kegiatan atau program yang tepat guna. Terima kasih Kang Rahmat Agung. Sudah cukup, Kang?
Baik, untuk termin yang pertama telah berakhir, kita lanjutkan yang kedua. Untuk termin yang kedua terdiri dari silakan kepada kawan-kawan biologi lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand. Saya ulangi lagi, silakan untuk kawan-kawan dari jurusan biologi, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada kesempatan untuk 3 orang penanya. Dipersilakan. Bagaimana untuk kawan-kawan dari jurusan biologi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini tidak ada penanya, mungkin saya selaku moderator kali ini akan bertanya ya Kang kepada Kang Izul. Mungkin dari pertanyaan ini bisa memicu dari teman-teman biologi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bagaimana Kang? Siap? Siap, ayo Teh. Oke. Sebelumnya kan dari pihak Senat Mahasiswa itu mengadakan public hearing untuk seluruh masyarakat Saintek ya Kang. Nah, setelah saya lihat-lihat dari hasil public hearing ini, banyak keluhan-keluhan ataupun saran dari warga Saintek itu sendiri. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik saya untuk ditanyakan itu, masyarakat Saintek ini menginginkan seorang pemimpin yang humble, yang bisa merangkul masyarakat-masyarakat Saintek, serta bisa meningkatkan semangat dari warga Saintek itu sendiri, Kang. Nah, bagaimana sikap Akang untuk menunjukkan bahwa Akang itu mampu menjadi pemimpin yang diinginkan oleh warga Saintek, terutama dari humble ini sendiri? Mungkin ada terkendala lainnya dengan kita selama pandemi ini tidak langsung bertegur sapa dengan warga Saintek ataupun yang lainnya. Terima kasih. Bagaimana kan bisa langsung menanggapi? Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Moderator. Menanggapi hal itu, saya ingin menerapkan kepemimpinan. Saya kutip dari seorang pemimpin daerah di Indonesia. Dia berkata bahwa pemimpin itu harus mudah dihubungi pertama. Maka dari itu saya memiliki metode kepemimpinan ing madya mangun karso, atau ibaratnya kepemimpinan berada di tengah-tengah pasukan. Jadi dengan itu saya bisa lebih dekat dengan pasukan atau lebih dekat dengan masyarakat, dekat dengan seluruh elemen-elemen Fakultas Saintek, sehingga jika saya berada di tengah-tengah, saya pun bisa mendorong apa yang ada di depan saya, atau para mendorong, kemudian orang-orang yang ada di belakang saya bisa tarik. Jadi kita sama-sama bisa bergerak seiringan, berjalan bersama, tidak ada yang terlalu ketinggalan jauh, tidak ada yang terlalu maju terlalu jauh, supaya semua bisa merasakan kebermanfaatan organisasi mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknologi. Pun dengan itu saya juga ingin mengajak seluruh mahasiswa sama-sama andil untuk
kalau misalnya pemimpinnya mau humble, dan juga harus humble gitu. Dalam arti jangan orang untuk sesuatu tapi kitanya juga tidak melakukan hal itu gitu. Mari kita sama-sama saja gitu. Maksudnya kalau menginginkan humble, saya juga akan berusaha semaksimal untuk humble, untuk dekat dengan mahasiswa. Emang dasar saya atau yang akan saya lakukan ke depan ya ingin lebih dekat gitu, ingin dekat sekali dengan masyarakat saintek gitu. Walaupun di tengah pandemi ini tidak menjadi halangan untuk kita berdiskusi, dialog, bisa menggunakan media-media sosial yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin begitu. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan? Sudah sih, sudah cukup. Oh, baik, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan dan tanggapan dari Saudara Ijul tadi, memunculkan tanggapan-tanggapan lain dari kawan-kawan biologi yang lainnya, dipersilakan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Wulan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Saudari berbicara. Tes, kedengaran suaranya? Iya, kedengaran, bisa dilanjutkan. Saya izin bertanya ya kepada Kang Ijul selaku calon ketua umum DEMA FST periode 2020-2021. Kan Kang, kondisi saat ini tuh kan sudah dipastikan ya untuk mungkin sudah dipastikan untuk semester ini tuh kita akan melakukan kuliah daring ya. Nah, otomatis untuk menjalankan program kerja pun tidak bisa dilakukan secara tatap muka offline gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara Akang untuk langkah-langkahnya untuk menjalankan program kerja tersebut? Mungkin cukup sekian. Waktunya masih ada 2 menit 11 detik. Apakah ada tambahan lainnya? Udah cukup, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Saudara Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Saudara berbicara. Baik, terima kasih Teh Wulan atas pertanyaannya. Menanggapi tentang program kerja apa yang akan dilakukan ke depan, karena kita sedang pandemi pun kita juga akan melaksanakan secara online. Saya pun tidak muluk-muluk dalam melaksanakan atau mengajukan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Karena kita tahu sendiri sekarang sedang pandemi dan keadaan menuntut kita untuk segala kegiatan. Contohnya mungkin kalau di program kerja olahragaan saintek. Nanti ke depannya kalau masih terus berjalan online, saya pun tidak akan melaksanakan hal itu. Cuman diganti dengan hal-hal yang esensinya sama atau mungkin hal-hal yang esensinya pembelajaran, yang basisnya pembelajaran gitu, tentang keolahragaan atau tentang kesenian. Saya juga tidak terlalu banyak keinginan ya karena lagi pandemi gini gitu. Ya saya menakar diri aja apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman saintek gitu. Kalau dipaksa untuk melaksanakan semua program kemarin, saya jujur tidak mampu karena keadaan seperti ini yang membuat kita terhalang atau menjadi online gitu. Jadi susah dalam bergerak. Cuman walaupun dalam keadaan seperti ini, jangan hilangkan semangat kita, jangan hilangkan motivasi kita untuk terus bergerak, untuk terus berproses di keorganisasian mahasiswa, khususnya di Fakultas Sains. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Teh Wulan. Waktunya masih tersisa 1 menit 7 detik. Bagaimana Kang? Ada tambahan lainnya? Sudah cukup.
Nah, baik, terima kasih. Saya berikan 1 kali kesempatan untuk saudari Wulan untuk menanggapi jawaban dari saudara Ijul. Dipersilakan, waktu 3 menit. Bagaimana? Bagaimana untuk saudari Wulan? Iya, terima kasih Kang atas jawabannya. Kalau misalkan nih memanfaatkan media yang ada gitu, kan sekarang udah serba online kayak gitu kan. Kalau misalkan kalau sekarang di masa pandemi ini kan serba online gitu. Kalau misalkan program kerja menggunakan media yang ada, kan tentunya contohnya Kang Ijul akan mengadakan apa gitu? Sudah cukup? Iya. Baik, saya beri kesempatan Kang Ijul untuk memberi tanggapan. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Terima kasih. Kalau contoh program yang ingin saya lakukan, saya sebenarnya ingin melakukan proyek penelitian bersama, berkolaborasi bersama gitu, memanfaatkan media-media yang ada. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi setidaknya kita menghasilkan sesuatu yang memiliki esensi atau kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Kemudian saya juga ingin lebih ke berkolaborasi dengan teman-teman himpunan, juga teman-teman di komunitas semuanya. Kita ayo bangun sama-sama program bersama untuk membangun mahasiswa saintek, untuk membantu pengembangan minat bakat mahasiswa saintek, supaya dalam pengaplikasiannya nanti tidak terjadi saling tarik menarik massa, saling tarik menarik anggota, atau saling tarik menarik yang lain sebagainya gitu. Nanti kedepannya saya juga ingin lebih berkolaborasi banyaknya gitu, mengadakan dialog terbuka, kita berkolaborasi sama-sama membangun, mensosialisasikan tentang dialog terbuka tersebut. Kemudian jika nanti kita mengadakan pelatihan, saya juga ingin mengkolaborasikan pelatihan di DEMA dengan himpunan-himpunan jurusan gitu. Jadi nanti himpunan-himpunan jurusan juga DEMA punya peran andil di situ gitu dalam mensukseskan acara-acara kita bersama gitu. Yang esensinya pun adalah untuk mengembangkan skill dari mahasiswa-mahasiswa saintek. Seperti itu, Teh Wulan. Waktunya masih tersisa, Kang. Apakah ada tambahan lainnya atau sudah cukup? Cukup, Teh. Baik, terima kasih. Mungkin saya beri 1 kali kesempatan lagi untuk para penanya dari kawan-kawan biologi. Untuk termin yang kedua ini ada 1 kali kesempatan untuk 1 orang penanya. Dipersilakan kepada kawan-kawan biologi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada saudari Via Leila Fahriah untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari saudari berbicara. Suaranya kedengaran? Iya, kedengaran, bisa dilanjutkan. Izin bertanya ke Kang Izul, khususnya untuk DEMA FST nantinya dan umumnya buat mahasiswa saintek, nantinya tuh mau dibawa ke arah mana? Ke arah akademis atau ke arah organisatoris kah? Waktunya masih tersisa, Teh. Bagaimana, ada tambahan lainnya? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada saudara Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya. Mau dibawa kemana mahasiswa saintek? Apakah ke akademis atau ke organisatoris? Saya kembali melihat apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa saintek itu sendiri. Kemarin saya dengar di musyawarah tingkat tinggi banyak yang menginginkan tentang kajian-kajian isu, mau isu sosial atau maupun isu politik
pengen ada tentang kajian-kajian tersebut. Ya, nanti saya sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa tugasnya mewadahi apa yang menjadi keinginan. Pada dasarnya ya Dewan Eksekutif Mahasiswa yang mewadahi apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa-mahasiswa Saintek itu. So, nanti kalau misalnya mahasiswa Saintek itu ingin lebih mengembangkan potensi keilmuannya, jika dipandang perlu dan dibutuhkan, saya pun akan mewadahi hal-hal tersebut. Jadi kalau saya pribadi lebih balik lagi nanya kepada mahasiswa Saintek yang menjadi kebutuhan itu apa. Misalnya saya pengen mahasiswa Saintek pengen lebih mengembangkan keilmuan di bidang ilmu di jurusannya gitu. Ya nanti DEMA akan memberikan fasilitas tentang apa yang ingin mahasiswa Saintek itu capai gitu. Nanti bisa bentuknya program pelatihan, webinar atau bootcamp. Ya, nanti kita sediakan lah dan kita kolaborasikan dengan himpunan-himpunan seperti itu. Sudah cukup? Mungkin sekian dari saya. Baik. Waktunya masih ada kan? Apakah ada tambahan lainnya? Ya mungkin tambahan lainnya yang perlu digarisbawahi adalah saya lebih melihat apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Saintek. Baik, terima kasih. Saya beri satu kali kesempatan untuk Saudari Via untuk menanggapi jawaban dari Saudari Ijul. Dipersilakan waktu 3 menit dimulai dari Saudari berbicara. Terima kasih buat jawabannya, Kang Ijul. Mungkin cukup jelas. Dari saya cukup sekian aja. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Ijul? Apakah ada tanggapan lainnya? Ya, mungkin nanti Teh Wulan bisa memberikan saran atau gagasan tentang apa yang harus dilakukan oleh DEMA. Kami sangat terbuka, saya sendiri sangat terbuka untuk menerima gagasan dan aspirasi dari teman-teman mahasiswa jurusan, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Jangan sungkan-sungkan ya Teh memberikan saran dan gagasannya kepada kami. Mungkin segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat ada kekeliruan mengenai jumlah penanya. Ternyata masih ada satu kali kesempatan untuk satu orang penanya. Dan kebetulan di sini ada yang memberikan pertanyaan via chat dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa menggunakan fitur audionya karena sedang ada halangan. Jadi saya langsung sampaikan saja pertanyaannya, Kang. Untuk pertanyaannya dari Saudari Siva Hairunisa, untuk Kang Ijul sendiri, apa yang lebih dipilih antara mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota apabila terdapat anggota yang membuat masalah? Dalam hal ini, masalah yang dibuat cukup besar dan mempengaruhi nama baik DEMA. Bagaimana, Kang? Bisa langsung dijawab? Sip, bisa. Silakan 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa tadi yang dari jawaban dari Teh Siva. Jawaban saya jika harus mengeluarkan atau mempertahankan, kita lihat dulu potensi apa yang dimiliki. Jika anggota tersebut memiliki potensi namun memiliki atau sifatnya kurang baik dan malah menjelekan nama Dewan Eksekutif Mahasiswa, ya saya pun harus bertindak tegas dalam hal itu. Karena pada dasarnya, jika terdapat sebuah keranjang yang berisi apel, kemudian terdapat apel busuk di dalamnya, ya kita buang apel busuknya gitu. Takutnya nanti yang tadinya apel busuknya hanya satu, jadi menular ke yang lain gitu, jadi banyak gitu. Nah, kalau saya mengambil langkah, kalau emang sudah banyak merugikan dan menjadi atau menjelekan atau merugikan DEMA Fakultas Saintek itu sendiri, ya saya tidak segan untuk mengeluarkan atau mengambil sikap tegas terhadap dia. Kalau nanti misalnya dia masih punya etikat baik untuk membenarkan atau
memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dia, saya pun memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Karena kita manusia ya tidak luput dari kesalahan ya, saya juga mengajari karena kita bukan malaikat. Jadi setiap manusia punya kesalahan. Seperti itu jawaban saya. Semoga dapat jawab. Masih tersisa 1 menit, Kang. Apakah ada tambahan lainnya? Cukup dari saya cukup. Baik, terima kasih. Sepertinya dari Saudari Siva pun tidak ada tanggapan lainnya. Pertanyaan tersebut menutup dari sesi kedua kita kali ini. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu mohon maaf sebelumnya saya persilakan kepada Saudara Ijul untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepadanya persilakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa jurusan biologi atas partisipasinya untuk hadir di acara kampanye dialog ini, juga aktif dalam penyampaian pertanyaan, gagasan, saran. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KPUM, Makassar, juga Senat Mahasiswa yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa sains dan teknologi jika nantinya diamanahi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama membangun mahasiswa yang memiliki daya juang, memiliki semangat, motivasi untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan berakhlak ini. Kita akan menempuh atau akan menjadi generasi yang menatap masa depan menjalankan negeri terkeren tahun 2040. Maka dari itu perlu yang sangat. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk tetap semangat, menjaga semangatnya, dan memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan roda organisasi kemahasiswaan di sains dan teknologi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ijul Islam atas penyampaian closing statement-nya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Firdaus Sadam. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kang, suaranya bisa diperbesar sedikit. Teman-teman dan kita semua berdoa. Mari kita beristighfar terlebih dahulu. Kita bermuhasabah terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna hawin alina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulha wa amlaha binurika la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkul alaik bima wa mitha ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Firdaus Sadaf. Hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pemandu acara pada siang kali ini mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kampanye pemilihan calon ketua umum DEMA FST kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya, izin live ya.